Gimana kabarnya? Gimana nggak baik ini senang-senang gini? Ya, pertemuan kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas perusahaan yang pernah dibahas sebelumnya pada minggu kemarin tentang JCPenney. Namun di pertemuan kali ini kita akan bahas dan fokus di penerapan harga fair and square yang dilakukan oleh JCPenney pada tahun 2011 hingga 2013 yang dipimpin oleh Ron Johnson waktu itu. Sebelum masuk ke materi dan perkenalan, kami mengutip bahwa gak ada kesuksesan yang berasal dari kenyamanan. Semuanya itu pasti berasal dari kesengsaraan dan dilewati melalui jalan yang sukar. Nah, dari proses ini yang ngebuat si JCPenney ini lebih tangguh gitu, sampai bisa dikenal sehingga sampai sekarang gitu di Amerika Serikat sana. Saya nggak sendirian, ada rekan saya. Kenalkan, nama saya Rifki Triputra. Saya Laksita Hanindya Zahra. Halo, saya Apriliana Siti Nurjana. Pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai latar belakang dari JCPenney. Nah, oleh kelompok sebelumnya sudah dibahas juga mengenai sejarah JCPenney. Teman-teman masih pada ingat nggak sih kapan JCPenney ini berdiri? Kapan? Tahun berapa? Bahwa JCPenney ini didirikan pada tahun 1902 oleh James Cass Penney di Wyoming, Amerika Serikat dengan nama The Golden Rule. Kemudian pada masa puncaknya JCPenney ini memiliki lebih dari 2.000 toko di seluruh Amerika Serikat dan dikenal dengan konsep one stop shopping, di mana konsep ini tuh menawarkan berbagai macam produk mulai dari pakaian hingga barang elektronik. Kemudian JCPenney memiliki slogan yaitu Everyday Matters. Di mana Everyday Matters ini artinya setiap hari penting, yaitu di mana setiap hari bagi pelanggan itu sangat berarti melalui layanan pelanggan dan nilai yang konsisten. Kemudian JCPenney ini berfokus pada keluarga kelas menengah Amerika untuk sebagai target utamanya dengan menawarkan berbagai macam produk yang mudah dijangkau. Kemudian JCPenney juga mengandalkan model bisnis diskon besar dan sistem kupon untuk menarik pelanggan. Namun di sisi lain konsep ini atau strategi ini itu dapat menyebabkan perusahaan itu mengurangi persepsi terhadap kualitas produk. Setelah berjalannya waktu, JCPenney ini mengalami penurunan mulai dari penurunan penjualan hingga penurunan jumlah toko. Itu diakibatkan dari ketatnya persaingan antara pesaing lain seperti Walmart dan Target serta perubahan tren belanja konsumen. Kemudian di slide berikutnya itu ada perangkap diskon dan citra usang. Nah, JCPenney ini melakukan lebih dari 590 promosi per tahunnya, sekitar 2 promosi setiap hari, di mana ini tuh membuat pelanggan ini merasa ragu akan harga yang sebenarnya atau harga normal. Kemudian JCPenney itu terjebak dalam perangkap diskon dan kupon. Kenapa bisa terjebak dalam perangkap diskon dan kupon? Karena pelanggan ini akan terbiasa dengan harga diskon dan hanya akan datang pada saat promosi saja. Kemudian brand dianggap murahan dan tidak trendy. Mengapa demikian? Karena akibat seringnya JCPenney ini memberikan diskon dan kupon, merek dianggap murahan dan ketinggalan zaman. Kemudian setelah terjadinya penurunan jumlah penjualan, kemudian penurunan jumlah toko, dan JCPenney ini terjebak dalam perang diskon dan kupon, investor William Ackman ini mendorong Ron Johnson untuk masuk ke JCPenney ini sendiri untuk mengubah JCPenney menjadi lebih modern dan tidak usang lagi. Nah, sebelum masuk ke JCPenney ini, Ron Johnson adalah mantan wakil presiden dari Apple, termasuk pencipta Apple Store, dan di mana Ron Johnson ini dipercaya untuk membawa perubahan yang besar bagi JCPenney. Kemudian sebelum bergabung di JCPenney, Ron Johnson itu telah sukses di Target, di mana di Target itu dia membantu merombak citra retail dengan menawarkan berbagai macam produk yang bergaya namun masih bisa dijangkau. Serta di Apple, dia itu mengembangkan konsep toko yang inovatif dan memperkenalkan Genius Bar. Kemudian pada tahun 2011, Ron Johnson ini diangkat sebagai CEO JCPenney dengan tugas utamanya itu untuk mengubah perusahaan, kemudian menghilangkan sistem diskon yang merugikan, dan yang ketiga itu mengembalikan citra merek dengan strategi yang sederhana dan transparan. Selanjutnya kita ke masa kepemimpinan Ron Johnson sebagai CEO JCPenney. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, bahwa Ron Johnson ini merupakan orang yang berhasil menciptakan konsep Apple Store dan Target menjadi lebih stylish dan modern. Kemudian pada bulan November 2011, Ron Johnson diangkat menjadi CEO JCPenney. Namun pada saat itu, JCPenney sedang mengalami keterpurukan, di mana toko-toko JCPenney ini sudah mulai kelihatan tua dan tidak menarik. Lalu pelanggan-pelanggan tuh mulai pergi, sehingga penjualan JCPenney ini terus-menerus turun.
Namun pada saat itu Ron ini sangat percaya bahwa JCPenney akan kembali bangkit seperti semula, di mana JCPenney ini pernah menjadi tempat berbelanja favorit orang-orang Amerika pada zaman dulu. Dan Ron juga mengatakan bahwa kami akan menciptakan ulang department store atau JCPenney. Sudah saatnya berubah gitu. Lalu, ia juga ingin menyederhanakan dan memodernisasi segala aspek toko, seperti promosi, desain, harga, dan produk. Nah, menurutnya perubahan ini perlu dilakukan karena memang persaingan ketat dari Walmart, H&M, dan Zara. Selain itu juga karena memang JCPenney ini sudah toko-tokonya sudah kelihatan tua dan tidak menarik. Selanjutnya ada strategi fair and square pricing atau harga jujur tanpa drama. Jadi Ron Johnson juga memperkenalkan atau membawa strategi fair and square pricing, di mana ia menghapus seluruh kupon, diskon, dan obral dan menggantikannya dengan 3 jenis harga baru. Yang pertama ada everyday low price atau harga rendah setiap harinya. Jadi pada produk JCPenney itu dipotong rata-rata 40% dari harga sebelumnya. Ini bukan menjadi diskon ya, tapi sudah menjadi harga tetap JCPenney. Jadi ketika pelanggan mengunjungi JCPenney, mereka tuh dapat potongan tersebut setiap harinya gitu. Dan yang kedua ada month long value atau harga musiman. Jadi pada produk-produk tertentu, JCPenney juga akan mengadakan potongan besar-besaran, tapi hanya pada hari-hari tertentu. Misalkan dalam rangka hari ayah atau hari-hari musim sekolah gitu. Dan yang terakhir ada best price Friday atau harga terbaik Jumat. Jadi setiap bulannya JCPenney akan melakukan diskon besar-besaran, namun hanya pada hari Jumat minggu pertama dan hari Jumat minggu ketiga. Namun hanya pada produk yang akan dihabiskan stoknya. Jadi akan dapat diskon, tapi hanya pada produk yang mau dihabiskan stoknya gitu. Dan ada rebranding total toko dan iklan. JCPenney, Ron Johnson juga mengubah total iklan dan toko. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Dimulai dari rebranding toko. Jadi Ron Johnson juga mengubah atau mengubah model desain toko JCPenney, di mana ia mengadakan shop in shop atau ada toko kecil di dalam toko. Jadi mengkhususkan ada khusus jeans, kecantikan, dan baju-baju anak gitu, kayak sekarang kayak modern lah, kayak kalau kalian pernah ke Zara atau ke H&M pasti ada khusus jeans atau khusus baju-baju anak gitu. Dan juga Ron Johnson ini membuat lorong JCPenney ini menjadi lebih luas dan minimalis, tidak penuh dengan potongan-potongan, tidak penuh dengan gantungan-gantungan diskon yang tertera gitu. Dan juga dia membuat town square atau pusat alun-alun kotanya JCPenney, tempat di mana pelanggan tuh bisa istirahat, menikmati layanan gratis seperti potong rambut anak gratis, makan-makan gratis gitu. Dan juga JCPenney ini akan berubah-ubah tema dan warna setiap bulannya. Tujuannya agar karena pelanggan tuh tidak cepat bosan ketika mereka berkunjung ke JCPenney gitu. Dan ada rebranding iklan, di mana Ron juga mengubah model atau gaya iklan JCPenney. Dia menghapus kupon, diskon, atau obral yang tertera pada koran mingguan dan menggantikannya dengan majalah bulanan. Selain mencantumkan katalog harga, ia juga mencantumkan foto produk atau tips gaya hidup gitu. Dan ia juga mempunyai 2 slogan baru. Yang pertama ada enough is enough, yang artinya cukup. Maksudnya adalah cukup dengan harga yang rumit gitu. Dan juga yang kedua ada slogan fair and square. Jadi maksudnya adalah harga rendah setiap harinya gitu. Dan Ron Johnson juga memilih atau menunjuk komedian terkenal pada saat itu, yaitu Ellen DeGeneres sebagai model atau tampilan barunya JCPenney di TV ataupun di media sosial gitu. Dan tentunya iklan itu dibuat semodern mungkin, sesantai mungkin, seasik mungkin, seperti ia terapkan di perusahaan sebelumnya, yaitu Apple Store dan Target. Selanjutnya ada bagaimana sih reaksi pelanggan ketika mereka menghadapi perubahan yang secara drastis ini gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa Ron Johnson ini sangat baik, ingin mengubah JCPenney itu agar tidak ketinggalan zaman. Namun kenyataannya data menunjukkan bahwa hanya 16% orang saja yang mengerti akan sistem baru ini. Sisanya 84% orang tidak mengerti atau mereka masih kebingungan dengan sistem baru ini. Tentunya banyak masalah atau kejadian-kejadian yang terjadi. Seperti pelanggan merasa tidak menang tanpa adanya kupon, dan banyak pelanggan meninggalkan kasir karena tidak ada kupon. Jadi hal ini dikarenakan karena memang JCPenney sebelumnya sering menyuguhkan atau menawarkan diskon besar-besaran kepada pelanggannya. Jadi pelanggan ketika mengetahui kejadian seperti ini, perubahan seperti ini, mereka kaget dan kecewa tentunya. Nah, contohnya tuh ada pelanggan yang bilang kalau tidak ada kupon dan diskon, ngapain sih kita jauh-jauh ke JCPenney gitu. Padahal data menunjukkan atau survei menunjukkan bahwa harga JCPenney ini relatif lebih rendah daripada brand Macy dan brand Cole gitu. Tapi mungkin karena itu tadi mereka menganggap bahwa JCPenney sudah tidak menawarkan diskon seperti dulu gitu. Jadi mereka
merasa kurang puas kalau tidak ada diskon gitu. Jadi mereka meninggalkan toko atau JCPenney begitu saja. Sehingga penjualan JCPenney bukannya malah bagus atau bangkit, malah makin anjlok dan turun, saham-sahamnya juga turun anjlok gitu. Dan banyak masalah yang terjadi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rifki. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan apa saja sih yang dilakukan oleh Ron Johnson. Kenapa sih strateginya tuh tidak terlaksana gitu? Kan tadi di slide sebelumnya tuh 16% yang paham, lalu ada 84% yang tidak paham karena banyak orang tua tuh biasanya kan mikirnya tuh kayak lebih memakai emosi ya dibanding logika gitu. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai tidak ada uji coba di GCPenney ini. Nah, semua perubahan yang dilakukan oleh Ron Johnson itu dirancang dan diterapkan secara serentak ya ke seluruh toko JCPenney. Nah, ini juga kenapa bisa terjadi dikarenakan tidak ada pilot store, lalu tidak ada testing A atau B. Kenapa bisa seperti itu? Karena Ron Johnson pernah berkata, Apple juga kan tidak perlu testing, kenapa kita harus testing gitu. Kenapa dia membandingkan gitu? Karena dia kan mantan VP dari Apple juga. Dia yakin bahwa strateginya itu akan berhasil, sedangkan kan kalau Apple tuh kalangannya untuk high class ya, sedangkan kalau JCPenney kan keluarga kelas menengah, tentu saja berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pilot, apa yang dimaksud pilot store. Pilot store itu adalah tempat atau toko sebagai tempat uji coba. Misalnya kita mengadakan event kupon dan diskon. Nah, itu tuh kita bisa coba tuh di pilot store berhasil gak gitu strateginya itu. Kalau berhasil kita lanjut, ya kalau tidak ya tidak dilanjut gitu. Karena itu kan khusus untuk uji coba saja. Lalu ada testing A atau B. Maksudnya tuh testing A tuh ya event A misalnya ada kupon gitu, ada diskon. Lalu di testing di event B ada best price Friday yang tadi. Kalau dicoba dulu di event A nih, di cabang pertama misalnya berhasil nggak? Kalau di cabang 2 berhasil nggak? Itu strategi yang B yang event best price Friday itu gitu. Nah, di sini kan Ron Johnson menerapkan strategi secara serentak ya. Kalau dalam ERP itu tuh berfungsi untuk perusahaan kecil atau UMKM karena menimbulkan risiko yang kecil kalau untuk UMKM, sedangkan kan ini perusahaan besar. Seharusnya memakai strategi pace atau bertahap ya. Karena risikonya itu nggak akan besar kalau buat perusahaan besar tuh gitu. Nah, di sini yang kedua ada miskomunikasi besar. Yang poin pertama, ada iklan seperti seni bukan edukasi. Nah, iklan dari JCPenney itu lebih mementingkan kayak adanya kualitas bajunya bagus atau tidak gitu, kayak motifnya, sedangkan tidak ada edukasi seperti adanya promo yang seperti tadi ada best price Friday, lalu ada more long value, seperti itu pihak perusahaan tidak menjelaskannya gitu kepada konsumen. Maka dari itu konsumen banyak yang tidak mengerti. Lalu yang kedua ada tidak ada penjelasan tentang harga baru. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi penjelasan harga baru itu misal pada saat CEO sebelumnya kan dia mencantumkan diskon ya, diskon kupon gitu. Kayak misalnya harganya kan awal 200.000, menjadi 100.000 ada potongan 50%. Nah, sedangkan kalau ini tuh langsung ditetapkan aja harganya 100.000. Sedangkan tidak ada edukasi dari pihak perusahaan. Maka itu kayak konsumen tuh, ini apa sih yang berubah gitu kan? Jadi gitu. Lalu yang ketiga, konsumen bingung dan kecewa. Kenapa bisa bingung dan kecewa? Karena pelanggan biasa dengan strategi CEO sebelumnya yaitu Mike Myron Ullman. Yang dimana dia kan membuat strategi ada diskon, ada kupon gitu karena terbiasa ya. Apalagi usianya itu kan rata-rata pelanggannya itu 40 tahun ke atas ya. Jadi mereka tuh lebih mementingkan itu daripada kayak tadi ada best price Friday yang tiap minggu pertama sampai minggu ketiga aja. Sedangkan kalau kupon diskon kan setiap hari ya gitu. Makanya kecewa. Dan yang paling penting tuh dikarenakan tidak ada edukasi dari pihak perusahaan. Ya, jadi ketika Ron Johnson masuk banyak banget perubahan-perubahan yang dilakukan secara besar-besaran dan serentak sehingga ngebuat banyak orang kebingungan termasuk dari pelanggan, terus juga karyawan hingga ke manajemennya. Dengan waktu yang cepat kita bisa lihat data dari sini, penjualan turun 22% years on years di kuartal kedua tahun 2012. Enggak cuma penjualan yang turun ternyata. Ada juga margin laba turun dari 37,6 itu tingkat sehat JCPenney turun ke 33,2%. Dan yang bikin parahnya lagi dalam waktu 1 tahun di tahun yang sama di 2012 rugi bersih sebesar 985 juta dolar. Sebenarnya ini bukan kesalahan dari JCPenney-nya, tapi dari mereka tuh kehilangan arah gitu. Mau dibawa kemana sih ini JCPenney? Mereka tuh belum melakukan pendekatan-pendekatan yang signifikan, tapi mereka tuh langsung melakukan perubahan yang serentak sehingga banyak banget kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ya salah satunya ini penyebabnya ini yang menjadi hambatannya itu hancur dalam hitungan bulan, yaitu dalam waktu 1 tahun banyak banget kerugian-kerugian dan hal-hal yang terjadi di JCPenney. Jadi Ron Johnson itu salah target pasar, teman-teman. Jadi kan ada Apple versus value hunter. Nah, maksudnya itu kan Apple tuh yang dibangga-banggakannya oleh si Ron Johnson itu. Sedangkan value hunter kan sebagai konsumen atau pemburu harga. Nah, di sini saya ambil contoh Apple tuh sebagai Zara ya. Nah, jadi kan Ron Johnson membandingkan ya kayak kenapa sih JCPenney nggak bisa kayak Apple gitu. Sedangkan kan itu tuh buat kalangan pelanggan yang mencari kenyamanan dan mencari gengsi gitu. Sedangkan kalau JCPenney kan
memburu pelanggannya itu udah biasa dengan pemburu harga, lebih mementingkan harga yang murah dan diskon gitu. Jadi Ron Johnson itu menurut saya tidak bisa memahami si konsumennya seperti apa gitu. Ingin seperti Apple gitu, ingin high class terus bergengsi, sedangkan kan pelanggannya itu udah terbiasa dengan adanya kupon, adanya diskon gitu. Terus kan kenapa bisa terjadi ini semua? Dikarenakan Ron Johnson tidak mengedukasi kepada pegawai-pegawainya dan juga ke konsumennya gitu. Dan jadi kesimpulannya sih kalau dari saya seharusnya gimana caranya sih si Ron Johnson itu bisa mengambil baiknya dari Zara ini atau dari pasar baru ini. Kan pelanggannya sukanya seperti ini ya, kayak harganya tuh mencari diskon gitu sama kupon. Nah, sama gimana caranya biar bisa bergengsi juga gitu kan, sama kenyamanan pelanggannya bisa nyaman gitu dengan strategi yang Ron Johnson buat ini gitu. Dari beberapa banyak hal yang dilakukan oleh Ron Johnson kepada JCPenney, banyak banget hal-hal yang bikin orang-orang tuh kebingungan. Ini reaksi internal sama eksternal, bakal dijelasin satu-satu. Karyawan bingung dengan aturan baru. Gimana nggak bingung? Tiap hari datang, tiap hari dengan suasana baru yang homey. Dimana JCPenney ini merupakan usaha bisnis retail yang dimana dia tuh homey banget gitu, family banget. Tiba-tiba Ron Johnson datang dengan iming-iming lebih modern, lebih upgrade, tapi malah membuat suasana lebih asing. Ya kita juga ngerasain lah ketika kita masuk kelas tapi ngerasa asing tuh kayak gimana rasanya. Itu kan gak enak banget, canggung banget. Lalu juga itu di internal, belum lagi eksternal. Yang udah saya jelasin tadi, tiba-tiba rugi bersih sekitar 985 juta dolar, profit dan lain-lain turun, anjlok di tahun yang sama di 2012. Ini ngebuat investor panik. Ya gimana nggak panik? Mereka nanam modal ya biar sama-sama berkembang. Tapi malah terjun bebas gitu. Nggak tahu kemana nih. Ini nih perusahaan lagi hilang arah nih. Perlu lagi arah yang harusnya kemana gitu yang ditujunya. Jadi mereka lagi bener-bener kebingungan. Saham juga anjlok. Ya karena itu market tuh cepet banget nyerap berita-berita sehingga saham nih cepet banget juga anjloknya. Selain itu media juga cepet banget ngasih julukan self-inflicted disaster, membuat masalah pada diri sendiri. Ya gimana nggak ngebuat masalah pada diri sendiri? Sebenarnya masalah-masalah di JCPenney ini udah kelihatan dari kuartal 1 ketika 2012, tapi tidak diatasi dan tidak ditangani sesegera mungkin. Ya karena itu, dia fokus pada keperubahan dan modernisasi. Itu kan iming-iming sama harapan pada para direksi waktu itu. Kan di sini ada Ron keluar dan diskon kembali. Kenapa dikasih kartu merah? Karena Ron Johnson itu dipecat pada April 2013. Saya teman-teman tidak tahu kenapa dipecat. Dikarenakan kan pada tahun 2012 tuh anjlok-anjloknya penjualan dari JCPenney itu. Kalau misalnya dilanjut, ya tahu sendiri pasti itu kan akan membuat perusahaan bisa gulung tikar lama-lama kayak gitu. Nah yang kedua, si Olama dipanggil kembali. Nah, saya mau tanya, si Olama dipanggil kembali itu siapa ya teman-teman? Saya mau nanya ke Ajis. Mike Ullman. Ya betul. Nah jadi Mike Maron Ullman itu dipanggil lagi nih sama pihak JCPenney itu. Kenapa? Karena kan daripada kita nunggu pengganti baru, mending kita panggil yang sebelumnya kan. Dia juga menerapkan strategi-strategi diskon atau kupon yang membuat pelanggan juga tertarik. Banyak yang beli itu. Walaupun sistemnya itu kuno kan ya. Tujuannya Ron Johnson itu kan biar modern. Sedangkan daripada modern gak berhasil gitu kan. Kuno dan mending kembali lagi ke yang kuno gak apa-apa. Yang penting kan pelanggan lamanya balik lagi gitu. Yang terakhir, promosi dikembalikan secara bertahap. Nah, maksudnya gimana sih promosi dikembalikan secara bertahap? Nah, jadi kan si Olama dipanggil kembali ya. Dia tuh menerapkan kupon dan diskon kan tadi sama Ron Johnson udah ke seluruh toko JCPenney itu udah serentak ya diterapkan tuh strateginya itu yang tadi yang gagal itu. Nah, jadi kita bertahap dari dicoba kan ada 1.100 toko ya. Kita coba dulu satu-satu misalnya di toko pertama bisa di California ya kan. Toko kedua atau misalnya di Los Angeles gitu. Berhasil nggak? Kalau berhasil kan kita bertahap gitu. Pertahap lah, nggak serentak. Soalnya kan kalau misalnya gagal lagi bisa jadi makin bangkrut gitu kan. Kalau nggak bertahap tuh gitu. Ya pelajaran dari JCPenney ini kelompok kami menyimpulkan 4 poin. Sebenarnya acuh aja ya sama gambar yang paling atas nih. Ini pernah ada kasus di mana Gus Miftah yang ngegoblokin tukang es teh. Yaitu inovasi itu perlu empati, bukan hanya ide. Percuma idenya bagus tapi eksekusinya nihil. Ya itu harapan-harapan yang dilontarkan oleh direksi gitu. Sebelum Ron Johnson masuk, mereka tuh benar-benar berharap bahwa Ron Johnson membawa perubahan dari mulai upgrading dan modernisasi untuk JCPenney ini. Karena ya udah rekan saya tadi jelaskan, citra JCPenney ini udah mulai usang. Segmentasi market JCPenney ini orang tua itu, hampir ke lansia, bukan anak muda. Makanya tadi dibuat banyak promo, bahkan mereka membuat promo sebanyak 500 sekian dan 2 hari sekian. Juga jangan copy paste strategi antar industri. Ya kelirunya Ron Johnson nih di sini. Nggak semua industri harus disamain. Industri teknologi ya yang dia kemarin kan di Apple Store ya. Dia membuat departemen Apple Store. Tiba-tiba masuk ke retail itu beda banget. Segmentasinya beda. Lalu juga habit mereka beda. Ya karena dia nggak melakukan
pengenalan secara dekat. Seharusnya kan sebelum mengcopy paste kita tahu dulu apa kebiasaannya, kesukaannya, terus cara mereka berbelanja, cara mereka mengetahui barang itu tuh bagus atau tidak. Itu tuh sebenarnya harus digali terlebih dahulu sebelum diimplementasikan ke JCPenney. Karena dia terlalu ngotot bahwa Apple Store tuh sama kayak JCPenney. Padahal mereka jelas-jelas beda industri. Gitu. Komunikasi adalah kunci. Betul banget. Saya mau nanya ke Jack. Kalau misalkan kamu kurang bagus komunikasinya sama teman atau pacar atau orang tua, apa yang kamu rasain? Nggak enak. Iya betul. JCPenney juga JCPenney juga seperti itu. Mereka jadi canggung, jadi asing. Ya karena tadi saya udah ngejelasin bahwa kebiasaan yang bertahun-tahun dilakukan oleh JCPenney, oleh pegawainya, oleh stafnya, oleh pelanggannya terutama, tiba-tiba berubah gitu. Berubah menjadi kurang mengkomunikasikan segalanya. Karena banyak banget orang yang pengen tahu kenapa dan apa gitu dari setiap tindakan yang diambil, entah mungkin pelanggan, entah mungkin pegawai, entah mungkin direksi. Mereka tuh pengen tahu apa dan kenapa hal ini tuh diambil seperti itu. Uji coba kecil jauh lebih baik daripada gagal besar. Tadi Rifki udah ngejelasin panjang lebar dari mulai nggak ada uji coba, yaitu mereka nggak melakukan segmen research market dulu. Mereka nggak mencari segmentasi pasarnya tuh terlebih dahulu. Kayak harusnya kan dicari dulu. Bagus nih brand yang ini, pakaian yang ini bagus, terus juga bagus nih untuk kalangan usia tingkat segini untuk segini. Terus dari mulai lokasi, penentuan lokasi, lalu juga kalau misalkan ada defect dan ada hal-hal yang emang harus dievaluasi, ya evaluasi, tapi dengan trial and error. Dari satu toko dulu, baru kedua toko, ketiga toko, hingga keseluruhan. Enggak serta-merta harus sekaligus gitu. Itu yang ngebuat JCPenney ini ketika dipimpin oleh Ron Johnson melakukan kerugian yang amat sangat besar. Tadi kan 985 juta dolar ya, dalam waktu 1 tahun itu gede banget itu. Dan terakhir, nah salah satunya benar tadi yang komunikasi itu adalah kunci. itu tergantung frekuensi. Nah frekuensi itu tergantung nanti sama dari power kamu. Misalnya contoh nih, aku pengen komunikasi kalau Johnson itu kan jadi video, sedangkan ini bawahnya kan mau bayangin JCPenney itu kayak apa? Kayak swalayan tua gitu loh. Udah 1 abad kan. Berarti kamu bayangin nih, ini mereka yang kerja tua-tua juga nih. Mungkin bisa jadi anaknya kerja di situ tuh. Misal bapaknya kerja di situ, terus nanti anaknya kerja di situ, kayak pabrik-pabrik tua itu biasanya kayak gitu. Jadi bapaknya situ, terus nanti bapaknya keluar diganti nama anaknya. Nah, sedangkan dia dari level kasta tinggi. Pasti komunikasinya jelek. Kenapa? Karena dia ngerasa selalu bargaining power dia lebih tinggi karena jadi CEO. Padahal sebenarnya CEO itu adalah pemimpin. Pemimpin itu malah lebih membutuhkan timnya daripada timnya membutuhkan CEO-nya. Nah, pada saat orang ngelihat bargaining power dia lebih tinggi dan dia menyombongkan diri, maka pasti ada gap. Karena memang dia tidak pernah tuh berurusan sama orang-orang gak kreatif. Di Apple kreatif semua. Keren-keren, udah kebayang lah. Udah kebayang kreatifnya apa orang-orang di Apple itu mengerikan apa. Kalau kamu nanti nonton Silicon Valley itu di YouTube atau dimanapun ya, itu kamu bisa ngelihat betapa hebatnya tuh orang-orang. Udah hebat gaul-gaul. Maksudnya yang orang-orangnya juga yang nggak aneh-aneh gitu, yang nggak kutu buku banget. Jadi emang udah gaul, keren, hebat, pinter, almost perfect lah, gampangnya gitu. Nah sedangkan kalau di JCPenney itu kayak swalayan tua di Indonesia. Kalau misalnya kamu pernah, misalnya contoh, kamu pernah tahu Ramayana? Ya kamu bayangin aja itu semua pramuniaganya ya over 30 umurnya, mungkin 40, 30, 40 gitu ya. Yang memang secara fashion juga nggak oke dilihat ya kan. Terus layoutnya ya, tapi memang marketnya di situ masalahnya. Jadi kalau pas dia ini kan sama kayak CEO Ferrari mau masuk mimpin CEO Daihatsu, bisa nggak? Nggak bisa. Ya nanti yang di desa-desa pas pengen, ya kan mereka nggak butuh Ferrari. Tukang sayur ya kan yang pengen pakai Grand Max, pick up kan ngapain mereka pengen beli Ferrari masalahnya. Kalau dibikin Daihatsu kayak Ferrari malah jelek. Sebaliknya juga, kalau Ferrari dibikin Daihatsu, contoh misal, kalau Ferrari harga 150 juta, tetap keren nggak Ferrari? Enggak. Makanya sampai sekarang Mercedes-Benz, BMW nggak akan ngeluarin city car. LCGC nggak mau ngeluarin. Kenapa? Karena pasti hancur marketnya. Ya tetap yang megang Toyota, Honda, ya kan Daihatsu, ya kan. Mereka nggak mungkin. Nah yang lebih pintar lagi kayak Toyota, dia pengen masuk ke luxury car,
Masuknya ke apa namanya? Dari Toyota, Lexus. Dia nggak, Lexus kan nggak ada Jepang-Jepangan ya. Nggak ada, nggak. Kalau Toyota, Honda udah tahu itu di Jepang. Lexus di launchingnya juga di Amerika, pengennya kayak Amerika. Hal yang sama kayak Indonesia dulu punya brand elektronik namanya Polytron. Itu kan punya jarum, punya Indonesia asli. Tapi namanya nggak ada Indonesia sama sekali. Namanya Polytron supaya terkesannya kayak dari Jepang atau dari Korea. Seperti itu. Jadi kita masih bisa tetap pokoknya semua komunikasi, kalau terutama di korporasi, itu adalah menyamakan frekuensi dulu. Tapi menyamakan frekuensi siapa yang lebih butuh. Kayak kamu misalnya, kayak ayah kamu sama kamu. Siapa yang lebih butuh sekarang? Nah, ini kan lip service kamu ya kan. Ini fenomenanya nih. Ini kalau di mata agama kita. Yang terjadi sekarang fakta fenomenanya orang tua yang butuh kamu. Faktanya. Tapi pada saat orang tua butuh kamu, maka orang tuanya harus belajar bahasa kamu. Kalau dia nggak belajar bahasa kamu, nggak ngerti, maka ada gap lagi tadi. Kejadiannya nanti kayak Ron Johnson. Ron Johnson pengen ikut kayak dia, ternyata nggak ngerti bahasa, nggak ngikut orang-orang. Nggak ngikut. Menggembalakan kambing kayak sebelumnya menggembalakan onta, ya beda. Ini beda, lagi-lagi beda. Jadi nanti ini penting banget buat kamu nanti buat jadi leader di satu corporate misalnya, untuk tahu komunikasi. Kalau kamu semakin kamu butuh, maka kamu semakin harus belajar tuh. 3 yang kamu pelajarin kan. Skill, knowledge, sama attitude. Supaya menyamakan frekuensi. Kalau kamu butuh klien kamu, maka kamu harus belajar. Samain tuh frekuensinya. Tergantung bargaining powernya. Siapa yang paling butuh? Jangan sampai yang butuh malah yang jual mahal. Kayak Ron Johnson, dia yang butuh, dia yang jual mahal. Apple aja nggak butuh apa tadi? Nggak butuh tes ombak ya kan? Testing ya kan? Masa ini butuh testing? Dia sombong. Padahal dia butuh karyawan puluhan ribu si JCPenney tadi. Gitu. Jadi ini salah satu terutama untuk nanti bekal kamu kalau misalnya beres nanti kamu jadi leader satu perusahaan atau kalau kamu mau mencapai leader, samain frekuensi. Salah satunya adalah skill kamu disamakan. Minimal kalau nggak skill, knowledge kamu disamakan. Minimal kalau nggak knowledge, ya attitude kamu disamakan. Gerak-geriknya juga kamu samakan aja. Cara berpakaiannya kalau misalnya dia rapih ya kan. Kalau dia nggak rapih, kamu jangan rapih banget. Nggak boleh.